Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3525-3527 Bab 3525, Give My Son Back. 3 Raja Iblis di Situoling berusia sekitar 50 juta tahun, dan mereka telah melangkah ke puncak basis kultivasi immortal surgawi lebih dari 20 juta tahun yang lalu. Kekuatan mereka sangat kuat, jauh dari sebanding dengan para beku surgawi immortal biasa. Bahkan Jade Raksasa sangat cemburu dengan 3 Kaisar Iblis di Situoling, dan menganggap dirinya sulit menjadi lawan-lawan. Kaisar Iblis Gajah Putih menempati urutan kedua di antara 3 Kaisar Iblis. Ia dikenal karena tubuh fisiknya yang kuat dan memiliki kekuatan gaib agama Buddha. Jika Anda hanya berbicara tentang tubuh fisik, tidak ada seorang pun di sini Uhezu dan Situoling yang dapat menyamai mereka. Mengaum. Gajah Putih 6 gigi itu meraung dengan ganas, dan dimanapun ia lewat, angin bertiup kencang, dan tubuhnya yang besar seperti gunung yang besar, memancarkan napas yang berdebar kencang. Kesadaran hidung di 5 kesadaran Raja Setan Gajah Putih sangat kuat, dan hidung gajah bahkan dapat mengunci roh biksu. Segera setelah kematian tragis Raja Gajah, Raja Iblis Gajah Putih bergegas ke tempat kejadian, batang gajah mencium arwah sisa-sisa Lenden Sen, dan kemudian memimpin pasukan besar tukang reparasi iblis untuk mengejar dan membunuh Lenden Sen secara pribadi, bersumpah untuk membalaskan dendam putranya. Mencari nafas Lenden Sen, Kaisar Iblis Gajah Putih dengan mudah menebak bahwa Lenden Sen telah pergi ke Istana Raksa, dan dengan demikian menilai bahwa mata-mata yang membunuh putranya dikirim oleh Istana Raksa. Untuk menghindari dimata-matai pada rute perjalanan sebelumnya, Kaisar Setan Gajah Putih memimpin pasukan biksu untuk mencapai Danau Liu Yue di mana arai teleportasi yang paling dekat dengan Istana Raksa terletak pada kecepatan tercepat, dan segera memblokir Danau Liu Yue. Sebelum Liu Ji tiba di Danau Liu Yue, dia ditangkap di tempat oleh Kaisar Setan Gajah Putih untuk mencari jiwanya, dan dia tahu rute perjalanan pasukan Istana Raksa, dan omong-omong dia juga tahu penampilan Lenden Sen. Mengetahui bahwa mata-mata ini memiliki hubungan dekat dengan Jade Raksasa, Kaisar Setan Gajah Putih sangat marah, dan segera memimpin pasukan singa untuk mengejar kapal perang Lingzu di Istana Raksa. Meskipun Jade Raksasa memerintahkan kapal perang Lingzu di Istana Raksasa untuk berbalik terlebih dahulu, mereka sudah membuka aura mereka, bagaimana mereka bisa menyembunyikan belalai Kaisar Iblis Gajah Putih. Namun, dalam waktu dupa, Kaisar Setan Gajah Putih memimpin pasukan Situoling untuk mengejarnya. Kembalikan hidup anakku, bayar hidup anakku. Gajah Putih 6 gigi di bagian belakang meraung seperti orang gila, ditekan ke amarah yang ekstrim, dan sangat dibutuhkan untuk melampiaskan. Melihat Gajah Putih 6 gigi dengan cepat mendekati lebih dari 900 kapal perang roh di Istana Raksa, momentum yang mengesankan, gigi perak Jade Raksa, bergegas keluar dari perahu spiritual yang dipimpin oleh Istana Raksa, dan datang ke Liu Yabai. Di depan gajah, dia berteriak, teman-teman Taoist White Elephant, Istana Raksa saya dan air sumur Situoling tidak menyinggung sungai. Apakah Anda salah mengerti sesuatu? Kaisar Iblis Gajah Putih terus berteriak, kembalikan hidup putraku, tetapi Jade Luosha bahkan tidak tahu putra yang lain. Jade Raksasa, kau bajingan, jangan berpura-pura menjadi bawang putih. Serahkan mata-matamu dengan cepat, dan Kaisar dapat membuatmu seluruh tubuh. Raja Iblis Gajah Putih itu ganas dan jahat, dan aumannya seperti ribuan guntur, dan orang yang akan menusuk telinga dan tuli. Ketika Raja Iblis Gajah Putih menunjuk ke hidungnya dan memarahi, wajah cantik Jade Raksa berubah suram sesaat, dan ekspresinya muram dan berkata, teman-teman Gajah Putih, kursi ini lurus dan jujur. Kapan Anda mengirim mata-mata apapun? Ini Situoling Anda yang dengan sengaja menanam mata-mata. Datang ke sini. Putih sesama siang Daois juga iblis hebat dengan status, jangan meludahi orang. Kaisar Iblis Gajah Putih sangat marah, jalang, saya tidak mengakui apa yang saya lakukan, tetapi malah menumpahkan air kotor di Situoling saya. Setelah Kaisar mengambil mata-mata yang membunuh anak saya, dia akan datang untuk berurusan dengan Anda. Wanita jahat. Begitu suara itu jatuh, Gajah Putih bergigi 6 yang menakutkan itu melangkah di atas awan putih, tubuhnya yang besar seperti gunung yang besar, dan bergegas langsung ke lebih dari 900 perahu roh di Istana Raksa. Boom, boom, boom. Banyak perahu roh ditabrak oleh tubuh besar Gajah Putih bergigi 6, dan lambungnya hancur berkeping-keping. Aura inkarnasi Gajah Putih bergigi 6 dari Kaisar Iblis Gajah Putih terlalu menakjubkan, seolah-olah membawa rasa penindasan seperti gunung Tai. Perahu roh di Istana Raksa menghindari satu demi satu, dan biarawati perempuan di kapal roh menggigil. Bergegas ke pasukan Istana Raksasa, Kaisar Iblis Gajah Putih mengendus dengan keras dengan belalainya, dan menemukan bahwa aura roh mata-mata telah menghilang, dan dia sangat marah. Melihat Kaisar Iblis Gajah Putih begitu sombong, tubuh halus Yu Luosha bergetar, dia tidak pernah mengalami kemarahan seperti itu. Tetapi sebagai upaya terakhir, Jade Raksa tidak ingin melawan gajah besar ini. White Elephant Demon Emperor memiliki kulit yang tebal, dan jika dia benar-benar bertarung keras, dia mungkin bukan lawannya.
Alasan lain adalah bahwa Jade Raksa baru saja menerima Space Immortal Space Diam tingkat roh, dia tidak ingin menyerahkannya kepada Kaisar Setan Gajah Putih. Jade Raksasa, jika kamu tidak ingin mati, kamu dapat dengan cepat memberitahu Kaisar ini di mana kamu menyembunyikan pembunuh anakku. Kaisar Setan Gajah Putih berbalik dan menatap Jade Raksasa, berteriak keras. Teman baik siang, aku tidak ingin menjelaskan apa-apa lagi. Kematian putramu tidak ada hubungannya denganku. Aku bahkan tidak tahu siapa pembunuh yang kamu bicarakan. Yu Luoxia menekan kemarahan di hatinya dan mendengus. Kemarahan di dada Raja Iblis Gajah Putih membengkak, dan meraung, Jade Raksa, kau masih memberiku bawang putih. Di mana kau menyembunyikan bajingan manusia yang sebelumnya dalam pasukan istana raksamu? Biksu manusia. Wajah Jade Raksa berubah drastis, dan dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Itu dia. Aku sebenarnya dihitung oleh pria bau itu. Landen Sen adalah orang yang membunuh putra Kaisar Setan Gajah Putih. Pria yang bau itu melarikan diri ke istana raksasa dan mengatakan pada dirinya sendiri rahasia buah ginseng, karena dia ingin memblokir senjatanya. Sebelumnya, kartu jiwa kelahiran Liu Ji hancur, dan Jade Luoxia keliru berpikir bahwa Landen Sen adalah mata-mata dari si Niu Hezu dan mencoba untuk menangkapnya hidup-hidup. Setelah Landen Sen kalah dari musuh, dia mengorbankan harta abadi ruang tingkat roh dan menyembunyikannya di harta abadi, raksasa Jade hanya menganggapnya berjalan. Ini satu-satunya cara untuk pergi. Sekarang tampaknya semua ini direncanakan oleh Landen Sen, hanya untuk membuat dirinya ketagihan. Jade Raksasa benar-benar dikalahkan. Apa yang membuat orang muntah darah adalah bahwa bahkan jika Yu Luoxia tahu Landen Sen menghitung sendiri, dia masih tidak bisa turun dari panggung. Landen Sen bersembunyi di mini Guangtian Palace. Pada saat ini, Jade Raksa tidak bisa menyerahkan harta surgawi-surgawi dari tingkat roh. Jade Raksasa tidak bodoh, menurut postur saat ini, bahkan jika dia menyerahkan harta abadi ruang tingkat roh, Kaisar Setan Gajah Putih tidak mungkin membiarkannya pergi. Karena Landen Sen sudah memberitahu Jade Raksasa tentang rahasia buah ginseng, Raja Iblis Gajah Putih pasti sudah bisa menebak ini, dan pihak lain pasti tidak akan membiarkan berita penting ini bocor. Jika Jade Raksasa adalah Raja Setan Gajah Putih, 80% dari mereka akan memotong rumput. Bajingan. Pria yang busuk, jika wanita tua itu tidak mati, kamu akan hancur berkeping-keping di masa depan. Wajah cantik Jade Luoxia berubah menjadi hijau dan putih, dan dia mengutuk Landen Sen ke neraka ke-18 di dalam hatinya. Kaisar Setan Gajah Putih melihat bahwa wajah Jade Raksasa salah, dan dia bahkan lebih yakin bahwa si pembunuh ada di tangannya. Dia sangat mengerikan dan meraung seperti orang gila, Jade Raksa, Kaisar ini akan memberi Anda 3 napas, jika Anda tidak memilikinya. Jika pembunuhnya keluar, hari ini Kaisar akan menangkapmu hidup-hidup dan membiarkan Leon Tuolingku puluhan ribu pasukan perbaikan iblis memperkosamu sampai mati. Bab 3526, Raksa Valkyrie. Hahaha. Jade Raksasa sangat marah, dan amarahnya mencapai puncaknya dengan bahasa kotor dari Kaisar Setan Gajah Putih, dan dia berteriak, setan tua baik siang, benarkah saat aku Jade Raksa menggertak? Gadis ini akan memiliki poin hari ini. Ajari kamu apa yang bisa kamu lakukan. Tubuh asli Raksa. Jade Luoxia meraung tajam, dan seluruh tubuh meledak menjadi cahaya hitam. Di bak mandi hitam tak berujung, Jade Raksa berubah menjadi Raksa Valkyrie dengan panjang tubuh puluhan ribu kaki, tanduk ganda hitam, rambut hitam dan mata darah, dan baju besi hitam. Tubuh Jade Raksasa bukanlah monster, tetapi tubuh setengah iblis. Putri penggemar besi tua, juga dikenal sebagai gadis raksa, lahir dari kombinasi Kaisar Hantu Raksa, di reinkarnasi Immortal Territory dan Ratu Iblis, Jade Face Fox, di wilayah abadi Tianmu Xinyu Hezu. Princess Iron Fan mewarisi darah klan iblis dari ibunya yang berwajah giok rubah, dan juga mewarisi darah klan hantu Kaisar Hantu ayahnya raksasa. Dia setengah iblis dan setengah hantu. Garis darahnya sangat kuat dan diturunkan ke generasi Jade Raksa. Masih mempertahankan garis keturunan setengah setan dan setengah hantu. Jade Raksa sekarang menjelma sebagai Raksa Valkyrie, yang termasuk kekuatan supernatural tertinggi dari suku hantu Raksa. Raksa Valkyrie menantang udara hitam di sekujur tubuhnya, baju besi di tubuhnya seterang dan secantik obsidian, sosoknya murah hati, heroik dan luar biasa, memancarkan napas yang berdebar kencang. Pedang Ni Perak. Raksa Valkyrie membalik tangan kanannya dan mengorbankan pedang neon perak. Cahaya perak dari pedang terbang meroket dan berubah menjadi pedang raksasa perak sepanjang 10.000 meter, melepaskan cahaya perak Sengruo Liang di permukaan. Perisai pelangi emas. Raksa Valkyrie memutar tangan kirinya, menawarkan perisai bundar emas selebar 10.000 meter. Perisai itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan permukaannya diukir dengan pola matahari yang membakar dengan api keemasan. Baik pedang Yini dan Golden Rainbow Shield adalah harta abadi yang dikuduskan, kombinasi ofensif dan defensif, beresonansi dengannya, dan dapat melepaskan kekuatan yang lebih kuat.
Raksa Valkyrie dengan cepat mengayunkan pedang raksasa perak di tangannya seperti kilat, dan menebasnya ke arah gajah putih bergigi 6 besar. Bum bum bum. Pedang neon perak itu berhamburan keluar dari gunung dan laut seperti cahaya perak, dan dengan cepat berguling ke arah gajah putih 6 gigi. Raja Iblis Gajah Putih tidak berani meremehkannya, lagi pula, jade raksasa ini mengincar putri penggemar besi, dan kekuatan gaibnya sama sekali tidak sebanding dengan para pembudidaya surgawi biasa. Teknik abadi surgawi urutan 8, Tianyuan Divine Wind. Angin puyuh putih besar tiba-tiba menyembur dari belalai gajah putih 6 gigi, seperti pusaran air putih, membawa energi penghancur yang mengerikan ke pedang neon perak dan cahaya perak yang memercik dari pedang. Ada suara, booming, dan cahaya putih dan cahaya perak yang menyilaukan saling terkait dan bertabrakan. Setelah pukulan itu, Raksa Valkyrie dan Kaisar Setan Gajah Putih masing-masing mundur selangkah. Tubuh fisik Gajah Putih bergigi 6 yang diubah menjadi Kaisar Iblis Gajah Putih itu sangat kuat, dan dia juga mengenakan harta abadi-abadi yang dapat dipakai, Golden Huang Jia. Dampak ini tidak menimbulkan bahaya sama sekali baginya. Raksa Valkyrie juga membuat perisai pelangi emas dengan tangan kirinya, dan dia dikelilingi oleh penghalang cahaya keemasan untuk menahan setelah ledakan. Mengetahui kedalaman dalam satu pukulan, jade raksasa merasa ngeri dengan pertahanan yang kuat dari Kaisar Setan Gajah Putih. White Elephant Demon King juga ngeri dengan kualitas fisik yang kuat dan kekuatan supranatural dari jade raksa, dia meremehkan kekuatan tempur wanita itu. Meskipun Sovereign Iblis Gajah Putih memiliki kepercayaan mutlak dalam mengalahkan jade raksasa, Raksa Valkyrie berubah menjadi lawan yang memang rumit, hampir mustahil untuk membunuh Raksa Valkyrie ini untuk sementara waktu. Pada saat ini, ribuan kapal perang dari barisan belakang si Tuoling sudah berlayar. Pasukan Lion Tuoling mematuhi perintah, bunuh aku. Bunuh semua pelacur centil ini di Istana Raksa. Kaisar Iblis Gajah Putih memberi perintah, dan pasukan perbaikan setan singa di kapal perang melancarkan serangan. Para murid Istana Raksa mematuhi perintah, jangan malu-malu, biarkan binatang buas di si Tuoling ini merasakan kekuatan kita. Jade Raksa juga berteriak, dan Raksa Valkyrie melambaikan pedang raksasa perak di tangannya dan melancarkan serangan sengit pada Gajah Putih 6 gigi. Membunuh. Pasukan perbaikan setan dari kedua belah pihak memulai konfrontasi formal, dan situasi pertempuran menjadi sengit dalam sekejap. Bum-bum. Semua jenis bunyi gemetar dan meledak tidak ada habisnya, badai api yang tak terhitung jumlahnya dan kilat saling terkait dan bertabrakan, seperti langit dan bumi yang retak. Jumlah total pasukan perbaikan setan di Istana Raksa jelas kurang dari jumlah pasukan singa yang dibawa oleh Kaisar Setan Gajah Putih. Kali ini, untuk membalas putranya, Kaisar Setan Gajah Putih membawa 50 Raja Iblis yang dibudidayakan sebagai makhluk surgawi, hampir 20 makhluk surgawi lebih dari Istana Raksa. Kerugian dari Istana Raksa terlalu jelas, tetapi untungnya, pembudidaya wanita di sisi Istana Raksa pandai menyerang formasi dan serangan gabungan. Pada awalnya, mereka tidak menunjukkan penurunan yang terlalu jelas. Selamat datang untuk memperhatikan ketidaktaatan saya pekerjaan berat, Huayu Xianyu, dengan pengaturan yang asing dan plot. Pertempuran antara Raksa Valkyrie dan Gajah Putih berenam-enam begitu redup sehingga langit begitu cerah dimanapun berlalu, bebatuan runtuh, bumi runtuh, dan tanah di sekitarnya berubah menjadi tandus. Pertarungan sengit ini berlangsung untuk sementara waktu, dan pemandangannya sangat brutal. Pada akhirnya, Raja Iblis Gajah Putih mengandalkan tubuhnya yang tidak dapat dihancurkan untuk meraih kemenangan, menghancurkan Raksa Valkyrie, dan berturut-turut menggunakan beberapa kekuatan supernatural yang besar untuk merusak parah tubuh Raksa Valkyrie. Setelah para pembudidaya di kedua sisi bertarung untuk sementara waktu, perahu roh mereka sudah rusak, dan monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari perahu roh yang rusak dan melancarkan serangan sengit pada musuh. Bum-bum. Kecemerlangan api yang tak terhitung jumlahnya, sinar cahaya, kilat, badai, dan serangan lainnya saling terkait, dan suaranya nyaring. Ketika pertempuran menjadi kacau, Istana Raksa dengan cepat menunjukkan tanda-tanda penurunan, dan sejumlah besar biarawati wanita jatuh satu demi satu. Jade raksasa patah hati setelah bersikeras pada sebatang dupa, raksasa Valkyrie sudah dipenuhi luka, zirahnya hampir sepenuhnya terkoyak, dia telanjang, dan dia berlumuran darah. Dan Gajah Putih bergigi 6 yang diubah menjadi oleh Kaisar Setan Gajah Putih hanya sedikit terluka armor emas melindungi tubuh Gajah Putih bergigi 6. Armor pertahanan ini hampir seperti keberadaan serangga. Moral tentara di Istana Raksa rendah, sebagian besar murid terbunuh dalam pertempuran, dan separuh murid yang tersisa juga ditembak mati dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat bahwa dia sudah tidak berdaya untuk kembali ke surga, Jade Raksa harus menelan penghinaan dengan tiba-tiba, dan berteriak dengan suara yang menusuk hati, Gajah Putih, Iblis tua, kamu menunggu wanita tua itu, kebencian ini tidak akan dilaporkan, Iyuluo bersumpah untuk tidak menjadi iblis. Jade Raksa yang terluka parah meninggalkan kata yang kejam, dan segera mengubahnya menjadi tubuh manusia, dan mengeluarkan sayap berwarna mengkilap aneh dari cincin penyimpanan. Sayap ganda berwarna kaca ini berbentuk seperti sayap kupu-kupu, dengan lebar sayap lebih dari 2 meter, dan penampilan cahaya warna-warni sangat indah dan mempesona.
Harta ini disebut Papilio Wings. Ini adalah peri terbang yang ditahbiskan yang terbuat dari sayap papilio berwarna-warni dari binatang penyihir. Ini juga merupakan harta bagi kehidupan Jade Raksa. Sayap papilio, buka. Jade Raksa dengan cepat mengenakan sayap glasir berwarna dan menuangkan kekuatan spiritual kacau ke sayap glasir dengan semua kekuatannya. Berdengung. Sayap kupu-kupu Phoenix menunjukkan aura warna-warni yang cemerlang, dan dengan kepakan sayap, Jade Raksasa mengeluarkan suara, desir, berbalik dan terbang. Jade Raksasa mengenakan dua sayap burung, kecepatannya sangat cepat sehingga terbang sejauh 100.000 meter dalam sekejap mata. Bab 3527, Wanshu Mountain. Mau lari. Tidak ada pintu. White Elephant Demon King sangat marah, dan White Elephant bergigi enam menginjak Baiyun untuk mengejarnya, dan meskipun ia menggunakan kecepatan melarikan diri ke ekstrim, ia masih tidak bisa mengejar ketinggalan dengan raksasa Jade. Segel keledai Kong. Kaisar Iblis Gajah Putih berteriak keras, dan Buddha Samantabhadra di belakangnya membuat segel swastika seperti gunung besar. Ledakan. Cahaya keemasan Fain menyala, seperti matahari yang terik akan meledak, dan menabrak Jade raksasa. Perisai pelangi emas. Jade Luosha menyaksikan swastika di belakang meledak di udara, jadi dia mengertakkan giginya untuk mengorbankan perisai pelangi emas dan meletakkannya di depannya. Saat Jade Raksa sepenuhnya menuangkan kekacauan kekuatan spiritual ke dalam Golden Rainbow Shield berubah menjadi matahari yang terik berputar dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan pertahanannya naik ke ekstrim. Momen selanjutnya. Ledakan. Swastika menamparkan perisai pelangi emas, membuat kresek yang menakutkan. Jade Raksasa menunjukkan seluruh kekuatannya, dan kemudian nyaris tidak tahan terhadap pukulan itu, seteguk darah besar menyembur keluar dari mulutnya yang kecil, dan tubuh parut itu kembali terkejut. Menyusul dampak ini, Jade Raksa dengan cepat berbalik setelah menarik kembali Golden Rainbow Shield, dan tidak ragu menghabiskan hidupnya memberi energi pada sayap kupu-kupu Phoenix di punggungnya, dengan cepat menjauhkan dirinya dari gajah putih berenam di belakangnya, menerobos udara. Gadis iblis yang rendah hati, berhenti untuk Lao-Su. Melihat bahwa jarak antara Jade Raksasa dan dirinya semakin lama semakin jauh, Kaisar Setan Gajah Putih mengutuk. Setelah layak menjadi Putri Iron Fan, gadis iblis ini memiliki banyak senjata ajaib. Jika ini terus berlanjut, Jade Raksa akan melarikan diri dari lingkup kesadaran rohaninya. Warna kesemutan muncul di mata Raja Setan Gajah Putih, dan dia segera mengeluarkan jimat peri bermutu tinggi berwarna kebiruan dari cincin penyimpanan dan segera menghancurkannya. Jimat ajaib yang hebat, sekarang. Begitu deru jatuh, awan cian besar menggulung di bawah kaki Kaisar Setan Gajah Putih. Kaki Gajah Putih 6 gigi yang kokoh, 4 kaki itu sepertinya terikat pada 4 jet roket. Dengan desir, kecepatan terbangnya melonjak 4 atau 5 kali, dan dengan cepat mengejar raksasa Jade yang jauh dari sana. Sial. Jade Luosha memperhatikan bahwa gajah putih 6 gigi di belakangnya mengejarnya, dan ekspresinya sangat suram, ia tidak berharap iblis tua gajah putih ini memiliki jimat peri bermutu tinggi yang tumbuh cepat dan langka. Saat ini, lukanya terlalu serius, jika ia ditangkap oleh iblis tua gajah putih, pasti ada kematian atau tidak ada kehidupan. Jade raksasa hanya dapat membakar esensi, darah, dan vitalitasnya sendiri, memberkati sayap menelan di punggungnya, mempertahankan kecepatan tercepat untuk menghindari disalib oleh Raja Iblis Gajah Putih di belakang. Saya melihat aura darah samar membakar seluruh tubuh Jade raksasa, dan kecepatan terbangnya meningkat 30 hingga 40%. Melihat bahwa Kaisar Setan Gajah Putih masih belum bisa menyusul Jade raksasa, dia tidak bisa menahan perasaan cemas dan marah. Tapi segera, batang Kaisar Iblis Gajah Putih mencium bau darah dan vitalitas yang dilepaskan dari tubuh Jade Raksa, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit kekejaman dan sarkasme, dan suasana hatinya yang mudah marah sedikit tenang. Gadis iblis ini sedang membakar darah dan vitalitasnya sendiri untuk memacu harta peri terbang, mengira itu telah mencapai ujung panah, diperkirakan itu tidak akan bertahan lama. Dan, jimat ajaib super, miliknya adalah harta Tao, efeknya dapat bertahan selama setengah jam. Kaisar Setan Gajah Putih tidak percaya bahwa Jade Raksasa dapat bertahan lama. Jade Raksasa, kamu tidak pernah ingin melarikan diri dari telapak Kaisar. White Elephant Demon Emperor berteriak dengan marah dan mengejar Raksa Jade dengan kecepatan penuh. Setelah pengejaran berlangsung untuk sementara waktu, Jade Raksasa secara bertahap tidak bisa menahannya. Dia sudah terluka parah, ditambah esensi dan vitalitas yang telah dikonsumsi begitu lama, dan dia telah mencapai ujung panah otomatis, dan otaknya mulai pusing. Terbang 5 juta mil ke barat laut. Itu gunung panjang umur. Bahkan jika wanita tua itu meninggal di gunung panjang umur, dia tidak bisa jatuh ke tangan gajah putih iblis tua. Jade Luosha menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya yang indah bersinar dengan darah. Dia dengan penuh semangat terbang menuju gunung panjang umur dengan sisa darah dan vitalitas di tubuhnya. Setelah Kaisar Iblis Gajah Putih mengejar untuk sementara waktu, dia juga menemukan sesuatu yang salah. Gadis iblis itu terbang ke arah Longevity Mountain.
Sial, pasti tidak bisa membiarkan gadis iblis ini memasuki Longevity Mountain. Wajah Kaisar Setan Gajah Putih sangat mengerikan, dan banyak hal telah mencapai titik ini, dia tidak akan pernah membiarkan Jade Luosha menyelinap di bawah hidungnya. Pembunuh yang membunuh putranya sebelumnya harus berada di tangan Jade Raksasa. Jika pembunuh ini tidak dapat ditemukan, bagaimana Raja Iblis Gajah Putih mau? Untungnya, Jade Raksa tampaknya kurang dalam vitalitas, setelah terbang lebih dari 4 juta mil, kecepatan mulai melambat. Kaisar Setan Gajah Putih mengambil kesempatan itu dan perlahan-lahan mendekati Jade Raksasa di depan. Wajah Jade Raksa pucat, tanpa jejak darah, otaknya sangat pusing, dan rohnya mulai trans. Vitalitas dalam tubuhnya telah habis untuk nilai kritis, dan jika dikonsumsi seperti ini, akan ada masalah hidup. Jade Raksasa tidak bisa mengatur sebanyak itu, bahkan jika dia hanya memiliki satu nafas, dia akan melarikan diri ke Longevity Mountain, dan dia tidak bisa membiarkan iblis tua gajah putih itu berhasil. Menyeret tubuhnya yang lemah, Jade Raksasa terus terbang sejauh 8 atau 9 juta mil, dan penampilan umum Gunung Wanshu sudah bisa dilihat. Itu adalah gunung besar yang membentang lurus ke langit, membentang sejauh puluhan ribu mil, dengan momentum yang luar biasa. Dari kejauhan, Gunung Wanshu berwarna merah darah yang aneh. Hanya ketika saya melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa seluruh gunung panjang umur dibungkus dengan cabang-cabang pohon darah yang tak berujung dan berubah menjadi hutan duri yang besar. Ada banyak kabut darah dan gas hitam di Gunung Wanshu, seolah-olah itu melarikan diri dari pusat gunung, menyebabkan seluruh gunung terlihat mengerikan, dan tampaknya ada hal-hal mengerikan yang disembunyikan. Gunung Wanshu adalah tempat berbahaya pertama di Xinyu Hezu dan Situoling, dan kedua tempat tersebut dibatasi oleh gunung ini. Sebelum Perang Kepunahan, gunung ini dulunya adalah Dojo Yuanzi di kota Dizu, dupa yang kuat, dan itu adalah tempat pemujaan bagi biksu yang tak terhitung jumlahnya di wilayah abadi Tianmu. Setelah Perang Dunia, dikabarkan bahwa gunung ini disegel, dan banyak beku yang kuat ingin memasuki gunung panjang umur untuk mencari buah ginseng, tetapi mereka semua pergi selamanya. Mereka disebut jadi fana, dan bahkan Jin Xian Daluo yang memasuki gunung tidak dapat melarikan diri. Mantra ini. Dekat dengan gunung panjang umur, biksu itu bisa merasakan larangan-larangan udara. Dengan satu nafas terakhir, Jade Raksa datang ke kaki Longevity Mountain, tetapi di bawah pengaruh larangan udara, tubuh kurus Jade Raksa jatuh ke tanah dan hampir pingsan. Ada kabut darah tebal di kaki gunung, dan angin hitam yang aneh bertiup meskipun tidak melukai kehidupan orang-orang, itu memberi orang rasa ketidaknyamanan yang kuat. Sangat disayangkan karena kelelahan vitalitas, Jade Luosha pingsan di kaki Gunung Wanshu, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia tidak bisa lagi berjalan maju setengah langkah. Kaisar Iblis Gajah Putih yang mengejar berubah menjadi bentuk manusia, melayang ke tanah, dan menginjak pipi tanpa darah Jade Raksasa, dengan ejekan menghina di sudut mulutnya, Jade Raksa, Anda punya kemampuan untuk terus melarikan diri. Aku tidak bisa didamaikan. Melihat Gunung Wanshu dekat di depannya, dia kelelahan, dan mata indah Jade Luosha memerah, dan mulutnya mengeluarkan suara serak. Karena kamu gadis iblis itu belum mati, mari dengan patuh menjadi Situoling saya puluhan ribu perbaikan iblis dilarang mainan. Kaisar Iblis Gajah Putih tertawa nyengir, lalu mengulurkan tangan kanannya, dan meraih raksasa giok yang putus asa dan tidak mau. Pada saat ini, memanggil. Cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba keluar dari borgol gaun Yu Luosha. Apa? Kaisar Setan Gajah Putih terkejut, berpikir bahwa Jade Raksa memiliki beberapa pembunuh, dia tanpa sadar melangkah mundur. Cahaya keemasan melayang di depan Jade Raksa seperti kilat, berubah menjadi sosok, dan dengan diam membaca trik sulap, Yimu Zhenglei, Guntur Bing Huoyang, Guntur Guis Huiyin, Genjin Jielei, Guntur Wu Tuming, 5 guntur bersama satu, ambil petir untuk menaklukkan iblis dan iblis.